Naga raksasa itu terus-menerus digigit oleh ular piton, dan raksasa energi itu sudah memiliki lubang di tubuhnya, seolah-olah bisa dihancurkan kapan saja. Ketika semua orang melihat Xiao Yan seperti ini, mereka tidak bisa tidak terkejut. Perwujudan kekuatan jiwa membutuhkan kekuatan kontrol jiwa yang kuat, dan konsumsi kekuatan jiwa juga sangat besar. Terlebih lagi, ini bukan hanya perwujudan kekuatan jiwa, tetapi juga menggunakan kekuatan jiwa setelah terwujud untuk menyerang. Jika naga energi menderita kerusakan besar, kerusakan akan diumpankan kembali ke Xiao Yan dalam kelipatan geometris. Baru saat itulah Presiden Baisu khawatir. Dia berpikir bahwa Xiao Yan bisa melakukan ini di usia muda. Tidak peduli apa, dia harus dilindungi. Ini adalah masa depan asosiasi alkemis. Pertempuran di langit masih berlangsung. Piton energi yang semakin padat mengejar dan mengalahkan naga raksasa dalam gelombang, dan naga raksasa hanya bisa mundur di hadapan serangan ular piton yang kuat. Tetapi orang yang cerdas dapat melihat perbedaannya. Xiao Yan ini benar-benar kuat. Wanita berambut perak Yueru awalnya mengerutkan kening saat dia melihat naga raksasa yang mundur di langit jatuh ke angin yang lebih rendah. Dia juga khawatir Xiao Yan dan akan rusak parah oleh kehancuran. Tetapi dalam sekejap mata, Xiao Yan, yang telah menutup matanya, sepertinya menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Dan kemudian dia melihat naga raksasa di langit dan sepertinya ada sesuatu yang diam-diam terjadi, dan dia segera mengerti. Setelah sombong begitu lama, waktunya berakhir. Xiao Yan yang sedang duduk dengan mata terpejam, tiba-tiba membuka matanya dan berteriak keras, "Apakah kalian sudah subscribe channel ini sehingga bisa mendapatkan notifikasi episode terbaru?" Sudah berakhir. Naga raksasa transparan yang hampir menghilang tiba-tiba menyemburkan energi menakutkan dari mulutnya, langsung menuju piton. Piton yang diubah oleh pil obat merah tua tampaknya menyadari bahwa energi yang menakutkan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak, dan buru-buru melarikan diri. Tetapi Xiao Yan telah menahannya begitu lama. Bagaimana dia bisa memberikannya kesempatan ini? Kemarahan Huang Quan segera. Dia menyerang hantu ular piton yang ingin melarikan diri. Itu adalah 3 keterampilan bertarung dari jari Huang Quan, palem Huang Quan Tian Fury, dan kemurkaan surgawi Huang Quan yang diperoleh dari Santo Iblis Huang Quan di awal. Sejak Xiao Yan dipromosikan menjadi Kaisar Dou, bahkan keterampilan Dou peringkat surgawi ini tidak bisa diremehkan. Terutama kemarahan serangan jiwa Huang Quan Tian. Setiap kali Xiao Yan menggunakannya, itu memiliki efek ajaib. Bagaimana ular piton yang lolos awalnya berpikir bahwa Xiao Yan memiliki cara yang kuat untuk menyerang jiwanya. Jiwanya mandek sesaat, dan hantu energi besar juga tetap di udara, mengatakan sudah terlambat. Itu terlalu cepat. 1 detik berlalu begitu saja, tapi itu sudah cukup. Xiao Yan tersenyum penuh pengertian. Tepat setelah kemarahan Huang Quan Tian menyebabkan piton mandek sesaat, energi menakutkan di mulut naga datang ke piton. Hubungan antara 2 serangan itu sempurna, sehingga piton tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Serangkaian suara datang dari piton. Piton besar yang agung dan agung hancur seketika, dan pil obat gelisah di kuali obat juga terdiam. Jiwa pil obat kaisar telah dikalahkan. Kamu harus menyerah. Cheng Dan, Presiden, pil obat kekaisaran ini benar-benar luar biasa, dan aku cukup beruntung untuk menyelesaikannya. Xiao Yan memegang pil obat hangat yang baru saja dia ambil dari botol giok dan mengepalkan tinjunya ke Presiden Baisu. Tiba-tiba kelelahan King Yuan telah diam-diam menonton Xiao Yan memurnikan pil obat sebelumnya, dan melihat Xiao Yan seperti ini, dia buru-buru melangkah maju untuk mendukung Xiao Yan. Jejak ki pertempuran menyebar dari tubuh King Yuan. Xiao Yan merasa bahwa ki pertempuran ini benar-benar bisa membuatnya ki pertempuran yang hampir habis di dalam tubuh dengan cepat pulih, dan bahkan jiwanya terpelihara. Xiao Yan sangat terkejut dengan situasi ini. Dia belum pernah mendengar tentang semangat juang seperti ini, tetapi dia tidak bertanya banyak tentang hal itu di asosiasi alkemis, dan segera menatap Presiden Bairuo. Luar biasa,
benar-benar luar biasa. Keterampilan pemurnian obat Xiao Yan benar-benar luar biasa. Saya mengumumkan bahwa Xiao Yan, pil mendalam peringkat 1 kaisar Anda, telah lulus ujian alkemis. Presiden Bai Su berkata kepada sesama siswa dan orang yang bertanggung jawab atas asosiasi yang hadir. Pada saat yang sama, kamu juga akan menjadi penatua ibadah termuda dari asosiasi alkemis kami, melayani para penatua. Ada desas-desus bahwa para tetua yang menyembah dari asosiasi alkemis setidaknya adalah pil bumi peringkat pertama dari peringkat kaisar atau kekuatan kaisar Dou bintang 4 atau lebih tinggi, tapi menilai dari metode pemurnian Xiao Yan kali ini, sesepuh pemujaan ini sesuai dengan namanya. Orang-orang yang hadir berkata dengan jarang, "Maaf, Presiden akan mengecewakanmu. Aku mungkin tidak punya waktu untuk menjadi penatua yang berdedikasi dari asosiasi alkemis." Xiao Yan memandang semua orang dengan malu. "Apa yang kamu kata, Nak?" Bai Ruo sangat marah. Wakil ketua tenang, anak itu sudah terbiasa. Dia tidak terbiasa dengan pengekangan seperti ini, jadi aku akan mengecewakan kalian semua. Xiao Yan menatap Bai Ruo dengan nada meminta maaf. "Kamu benar-benar tidak perlu khawatir tentang itu." Bai Su buru-buru meraih adiknya Bai Ruo, yang terlalu tidak sabar, dan tergesa-gesa tidak cukup. "Teman kecil Xiao Yan, dengarkan aku, kamu dapat yakin bahwa penatua asosiasi alkemis King Cheng kami juga dapat menjadi pos sementara, tidak harus tetap di asosiasi. Selain itu, para tetua pemujaan asosiasi memiliki status dan status kemanapun mereka pergi, dan sangat nyaman untuk membeli beberapa ramuan obat." Bai Su menemaninya sambil tersenyum. Bai Su adalah rubah tua, melihat pencapaian Xiao Yan di usia muda, pencapaian masa depannya tidak terbatas. Oleh karena itu undangan, "Teman kecil Xiao Yan, bagaimana menurutmu?" "Oke, aku akan bergabung. Tapi anggap saja itu hanya sebuah nama." Xiao Yan juga tahu bahwa pertama kali di jalan, bergabung dengan sesepuh pemujaan asosiasi alkemis King Cheng memang bisa memberinya banyak bantuan, jadi dia setuju. Tapi Xiao Yan benar-benar tidak cocok untuk menjadi penatua. Paling banter, dia adalah penjaga toko yang lepas tangan. "Kamu bajingan kecil, jangan buru-buru memperbaiki obatnya. Wawasan apa yang kamu miliki setelah menontonnya begitu lama? Pergi untuk mundur untukku, kamu dapat melihat orang lain." Xiao Yan, dan Xiao Yan mengawasimu. Bai Su kagum pada Xiao Yan di bawah tangga. Anggota asosiasi Yan berteriak keras. Ketika orang-orang di bawah tangga mendengar ini, mereka masih sedikit tidak yakin, diam-diam mengatakan bahwa itu tidak adil. Tetapi siapa yang membuat orang lain Xiao Yan memiliki kekuatan untuk membuat presiden eksentrik? Segera harus pergi. Kalau begitu ini keputusan yang menyenangkan. Aku akan pergi dan mendaftarkannya untukmu. Benar-benar membutuhkan banyak waktu untuk memperbaiki pil obat kekaisaran. Bai Ruo, bawa mereka ke kamar kecil untuk beristirahat, kata Bai Su sambil berkata, "Ikut denganku." Bai Ruo tidak berani membantah, dan segera membawa Xiao Yan dan yang lainnya ke ruang tunggu. "Itu dia, kalian semua masuk dan istirahat sebentar, maka presiden akan datang. Jika kalian butuh sesuatu, panggil saja aku langsung." Bai Ruo memimpin Xiao Yan dan yang lainnya sebentar, berjalan ke sebuah ruangan yang tampak sedikit halus, dan membukanya. Pintu itu sibuk dengan urusannya sendiri. "Halo, Xiao Yan, namaku Yueru. Senang bertemu denganmu." Xiao Yan dan King Yuan baru saja mendorong pintu. Dia pertama kali mendengar suara manis. Dan kemudian melihat 3.000 sutra hijau dengan rambut perak, jatuh, telapak tangan halus terulur ke seorang gadis yang tersenyum pada Xiao Yan. "King Yuan, apakah kita pergi ke tempat yang salah?" Xiao Yan memandang King Yuan di belakangnya dengan bingung. "Masalah apa yang terjadi?" Sayangnya, King Yuan juga bingung. "Tunggu. Kamu tidak salah," Yueru buru-buru berkata, karena Xiao Yan dan yang lainnya sepertinya akan pergi. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan menyapa Xiao Yan dengan sangat baik, dan kemudian Yan tidak akan mengikutinya. "Nona Yueru, apakah Anda ada hubungannya dengan saya?"
Xiao Yan memandang wanita bernama Yueru dan berkata, ini adalah ruang internal asosiasi alkemis, dan orang-orang yang bisa masuk ke sini adalah orang-orang yang kuat atau berkuasa. Kalau begitu aku tidak akan berbicara diam-diam, aku hanya melihat penilaian alkemismu, dan aku tahu dari Presiden bahwa kamu memiliki tujuan lain untuk kunjunganmu kali ini, untuk menemukan inti iblis naga tingkat kaisar. Yueru He tidak menghindar dari mengatakannya secara langsung. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa lulus ujian alkemis kekaisaran menjadi orang biasa dengan harta yang aneh? Aku membutuhkan nyala apimu, dengan kata lain, aku membutuhkan roh api padamu untuk melakukan sesuatu. Tentu saja, yang disebut ini hanya urusan keluargaku, dan aku tidak akan membiarkanmu membunuh orang dan membakar. Keluarga Yue kami akan memberimu hadiah yang akan memuaskanmu, dan meskipun kami tidak memiliki inti iblis naga yang kamu butuhkan, kami memiliki informasi yang akurat. Yueru tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Yan dengan sedikit emosi dalam dirinya. Mata, tidak banyak. Sebelum menemukan ayah Fire Elf sendiri, Xiao Yan juga memikirkannya dengan serius. Naga selalu menjadi makhluk berpangkat tinggi, bahkan binatang buas lain dengan garis keturunan naga pun miskin. Gadis di depannya sebenarnya memiliki berita tentang binatang naga, kemudian latar belakangnya tidak mudah. Meskipun pembunuh keluargamu telah dibunuh oleh Xiao Yan masih harus memperbaiki Pilguben Pei Yuan untuk diambil King Yuan, untuk melihat apa yang dikatakan tuannya, dan untuk mencari tahu apa yang ada di tubuh King Yuan, sebuah rahasia. Bagaimana Anda bisa melepaskan kabar baik seperti itu sekarang? Bagaimana menurutmu? Yueru sedikit tidak sabar melihat Xiao Yan yang sudah lama tidak merespon. Aura dendamnya langsung terangsang. Jika ini tidak menggoda Xiao Yan, maka dia hanya bisa memikirkan itu. Pipi Yueru tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman, sedikit merah. Samsung Doudi, seru Xiao Yan. Meskipun Doudi bintang 3 tidak melakukan banyak kerusakan padanya, dia tidak menyangka bahwa wanita di depannya sebenarnya adalah Doudi yang kuat, jadi dia bisa duduk di sini karena dia bukan orang yang kuat tetapi orang yang kuat. Orang, apa yang kamu inginkan hanya menjadi Doudi bintang 3? Kekuatan jiwa Xiao Yan melindungi King Yuan dan berteriak pada Yueru, baiklah jangan marah, kalian berdua hasilkan uang dengan damai. Presiden Baisu bergegas setelah mendaftar, tetapi dia tahu bahwa Yueru dan Xiao Yan ini adalah bom waktu. Mari kita tutup auranya dulu. Yueru, berkomunikasilah dengan baik, sepertinya kamu tidak punya banyak waktu. Yueru mendengus dingin dan kemudian menjadi tenang. Ini adalah medali penilaianmu. Ingatlah untuk menyimpannya. Juga ini adalah jubah khusus yang dibuat oleh asosiasi alkemis kami. Anda dapat menyembunyikan aura Anda ketika Anda memakainya di tubuh Anda. Kaisar petarung bintang 3 biasa mungkin tidak dapat menemukannya. Baisu menyerahkan barang-barang itu kepadanya. Xiao Yan, Yueru di samping tampaknya masih sedikit marah, tetapi melihat pemandangan ini, dia menyadari bahwa pria di depannya adalah seorang alkemis tingkat pertama, dan kelakuannya memang, maaf, Yueru tidak mengendalikan emosinya barusan. Ketika dia berpikir bahwa waktu ayahnya hampir habis, sulit untuk menemukan seseorang dengan peri api, dia awalnya berencana untuk berkomunikasi dengan baik, tapi dia bingung ketika dia peduli. Tidak dapat dihindari bahwa Yan Cici tidak memutuskan untuk sedikit marah, dan itulah mengapa ada adegan berikutnya. Aku berjanji padamu, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa pengobatannya akan berhasil. Aku hanya bisa berjanji untuk melakukan yang terbaik. Xiao Yan juga tidak tahu bagaimana situasi wanita di depannya, tapi setelah berpikir tentang itu, dia setuju jika tidak ada tempat seperti asosiasi alkemis, yang disebut surga pemurnian obat, akan sangat disayangkan untuk melewatkan berita yang dimiliki Yueru. Kamu setuju? Yueru jelas tidak menyangka Xiao Yan akan menjadi seperti ini. Tidak ada perubahan di detik pertama, tapi detik berikutnya dia setuju. Ayahku dipukuli sampai mati oleh monster karena dia berburu monster.
aku tahu dari beberapa rahasia bahwa hanya peri api yang bisa menyelamatkannya. Yueru juga mengatakan bahwa ini bukan rahasia, ayah dulu sangat menyayanginya, tapi sekarang hidupnya dipertaruhkan, dia beruntung bertemu seseorang dengan peri api. Tidak peduli apa, Yueru harus mengatakan sesuatu untuk menghilangkan kekhawatiran Xiaoyan. King Yuan jelas juga tergerak oleh adegan Yueru, dan mampu melakukan ini untuk ayahnya sudah cukup untuk melihat bahwa Yueru adalah anak yang berbakti. Tidak ada gunanya bicara terlalu banyak, kita akan tahu ketika kita sampai di sana. Xiaoyan juga berkata dengan sungguh-sungguh, dia tidak berani menjamin kesepakatan seperti itu. Siapa yang tahu apa yang terjadi pada ayahnya, pemimpin guild itu? Bisakah kamu membantuku memperhatikan inti iblis dari naga peringkat kaisar? Xiaoyan jelas tidak menyerah, dan kemudian bertanya pada pemimpin guild Baisu, inti sihir dari pil tingkat kaisar tidak lagi membedakan atribut, selama inti sihir dari binatang tingkat kaisar dapat disempurnakan. Namun, inti sihir tingkat kaisar umumnya tak ternilai harganya, dan inti sihir dari naga pada dasarnya aku belum muncul beberapa kali, tapi aku akan mengawasimu dalam beberapa hari terakhir. Presiden Baisu berkata dengan ringan, karena itu masalahnya, ayo pergi ke rumah Yue dulu. Ayo pergi, Yue Guli yang akan memimpin. Xiaoyan juga tidak suka menunda-nunda. Setelah penilaian selesai, dia menyetujui kesepakatan Yueru dan segera berkata kepada Yueru, kamu akan pergi begitu cepat? Yueru jelas terkejut dengan sikap Xiaoyan, tapi dia merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Ayo, aku akan memimpin jalan, kamu akan pergi begitu cepat. Yueru sedikit khawatir sekarang, tapi suasana hatinya tidak lebih baik. Tetapi ketika dia mendengar Xiaoyan mengatakan ini, dia tidak bisa tidak mempercayai telinganya. Saya juga lulus penilaian. Tidak ada cara untuk memperbaiki pil obat dalam waktu singkat tanpa inti ajaib dalam bahan obat. Selain itu, Anda juga mengatakan bahwa waktu ayah Anda hampir habis, jadi saya pergi saja, untuk melihatnya terlebih dahulu, dan manfaatkan waktu sekarang. Klik untuk menyelesaikan transaksi. Jelas Xiaoyan, Presiden terima kasih, kita pergi dulu. Yueru jelas sedikit senang karena Xiaoyan baru saja menyegarkan, jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada Presiden Baisu dan membawa Xiaoyan dan yang lainnya keluar dari asosiasi. Perhatikan keselamatan di jalan, King Cheng. Bukan waktu yang damai, saya berharap ayahmu cepat sembuh, kata Presiden Baisu dengan prihatin. Kalau begitu aku akan meminjam kata-kata Presiden. Setelah Yueru menjawab, dia membawa Xiaoyan dan yang lainnya dan menghilang dari pandangan Baisu. Ada 3 kekuatan utama di King Cheng, Asosiasi Alkemis, Keluarga Yue dan Keluarga Lei. Asosiasi Alkemis selalu menjaga hubungan netral. Hubungan antara dua lainnya juga harmonis, dan mereka berkembang bersama di King Cheng. Telah terjadi sedikit gesekan di tahun-tahun ini. Mereka bertiga berjalan di pusat kota, dan King Yuan berjalan di jalan melihat ke kiri dan ke kanan, seperti bayi yang penasaran. Yueru jelas menemukan Xiaoyan, dan peri api milik Xiaoyan seharusnya bisa menyelamatkan ayahnya. Berjalan di jalan, dia sangat bersemangat. Setelah begitu banyak pencarian, dia akhirnya menemukannya. Xiaoyan juga menggelengkan kepalanya dan berjalan lurus ke atas, mengikuti di belakang mereka untuk mencegah kecelakaan. Hati-hati, Xiaoyan buru-buru melangkah maju dan meraih Yueru, yang hendak menabrak orang lain. Kamu buta tanpa mata. Berani memukul kami? Beberapa orang di belakang pria berbaju hitam berkata dengan kejam. Kakak kedua gadis ini sangat cantik dan cantik, mengapa mereka tidak membawanya kembali? Setelah mengejek beberapa kata, dia menyadari bahwa Yueru dan King Yuan di depan mereka agak tampan, dan tidak bisa membantu tetapi memikirkan sesuatu yang salah. Satu hal lagi lebih buruk daripada satu hal yang kurang. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah kembali dulu. Ini tidak baik. Lagi pula kami telah melakukan begitu banyak, dan tidak ada kekurangan waktu ini. Mata pria di belakang pria berbaju hitam menatap Yueru dan King Yuan dengan mata berapi-api, seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu, dan wajah mereka sangat menyedihkan.
Baiklah kalau begitu, ayo bertarung dengan cepat. Pria berbaju hitam itu juga tidak berdaya, dan kemudian benda seperti gulungan itu langsung hancur, dan ruang yang terisolasi dari dunia datang dengan tenang. Bang bang bang, kedua pengikut itu masing-masing menyerang Yueru dan King Yuan, dan genggaman mereka tampaknya ditekan oleh udara sekecil apapun, mencoba menjatuhkannya dalam satu gerakan Kaisar Dou Bintang 1. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Melihat kekuatan keduanya, Xiao Yi langsung muncul dari tubuh Xiao Yan dan menikam pria yang menyerang King Yuan dan Yueru. Suhu yang mengerikan benar-benar membakar kedua pria itu menjadi ketiadaan sangat layak. Api ini sangat menakutkan, api ini benar-benar aneh. Saya pikir itu bukan hal biasa, jadi saya akan menerimanya begitu saja. Pria berbaju hitam pada awalnya tidak memperhatikan Xiao Yan, mengikuti kedua wanita itu. Mereka biasanya pengikut, dan mereka tidak bisa terlalu kuat, jadi mereka tidak memperhatikan. Tetapi sekarang Xiao Yan memanggil peri api, ini dia berbeda. Meskipun pria berbaju hitam tidak mengenali bahwa ini adalah peri api, keajaiban surga dan bumi semacam ini sulit didapat, dan semua orang ingin mendapatkannya, dan beberapa bahkan ingin mendapatkan hal semacam ini. Anda bisa juga melakukan apa saja, karena Liang Zi telah ditempa, maka jangan pergi. Pria berbaju hitam perlahan melepas jubahnya, memperlihatkan penampilan aslinya, itu memancarkan aura jahat. Melihat dari dekat, rambut putih jelas disebabkan oleh kultivasi, yang membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Aura menakutkan dan jahat terpancar dari pria berbaju hitam dalam lingkaran, membuat Xiao Yan merasa sedikit mati rasa. Aura ini seharusnya mencapai kesempurnaan Dou di bintang 3, Xiao Yan berkata perlahan melihat aura yang memancar dari pria berbaju hitam di depannya. Maaf telah merepotkanmu, aku akan menghentikannya nanti. Kamu melarikan diri, kamu masih memiliki roh api di tubuhmu. Kamu adalah orang yang paling penting untuk menyelamatkan ayahku. Aku akan melindungimu bahkan jika aku mati. Yueru mengerutkan kening, menggigit bibir Bei dengan ringan dan berkata dengan serius kepada Xiao Yan, jangan khawatir karena aku berjanji padamu aku tidak akan mengingkari janjiku. Selain itu aku tidak punya kebiasaan bersembunyi di belakang wanita. Xiao Yan menatap Yueru yang keras kepala dan menghiburnya. Bagaimana dengan pria itu? Berpakaian hitam dengan kaisar yang sempurna. Setelah kata-kata terakhir dijelaskan, kamu bisa mati. Jangan khawatir, setelah kamu mati, aku akan memotongmu dengan 1000 pedang dan mengeluarkan peri api. Aku juga akan mencintai dua sahabat wanita ini di sisimu. Pria berbaju hitam itu tertawa. Di ruang tertutup kecil pria berbaju hitam, kecuali jika itu adalah Dou di bintang 4, tidak mungkin untuk menembus ruang ini, dan bertarung di ruang ini memiliki beberapa peningkatan pada pria berbaju hitam itu sendiri, dan itu juga merupakan kekuatan besar untuk Xiao Yan. Melemahnya, ini adalah raungan tak kenal takut, mayat itu berubah menjadi tulang tangan. Pria berbaju hitam itu melancarkan serangan ke Xiao Yan. Sebuah telapak tangan menyerang Xiao Yan dengan kecepatan ekstrim, dan telapak tangan itu memancarkan kekuatan jahat yang tak tertandingi, seolah-olah ada beberapa hantu telapak tangan besar yang menjulang di telapak tangan, telapak keberuntungan surga besar, keterampilan bertarung tingkat surga yang menakutkan langsung ditampilkan dari tangan Xiao Yan, dengan telapak tangan mereka saling berhadapan. Aura jahat dan tidak nyaman di tangan setan tulang bergabung dengan aura kuat di telapak